Di sini saya akan menyampaikan materi tentang uang dan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Uang adalah suatu benda yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa atau untuk memenuhi kewajiban terhadap uang. Sehingga fungsi utama uang itu sebagai alat tukar. Dengan menggunakan uang, maka masyarakat terhindar dari sistem barter atau pertukaran secara langsung. Masyarakat membutuhkan uang karena dengan uang transaksi bayar barang dan jasa akan menjadi lancar. Kemudian ada juga yang kedua itu sebagai salah satu hitungan. Uang dapat digunakan untuk menghitung nilai atau harga berbagai macam barang dan jasa, hingga yang ditransaksikan dan menunjukkan besarnya kekayaan. Kemudian yang ketiga itu sebagai penyimpanan nilai. Melalui fungsi uang sebagai penyimpanan nilai, maka seseorang atau para pengusaha dapat mengalihkan daya belinya dari masa kini ke masa mendatang. Adapun jenis-jenis bahan baku atau uang yaitu yang pertama berdasarkan bahan baku. Jadi di sini bahan baku yaitu emas dan perak. Yang pertama yaitu nilai lebih cenderung lebih stabil atau tinggi, bentuknya mudah sekali, sifatnya tidak mudah hancur dan tahan lama, tahan lama. Jadi yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bahwa yang dimaksud dengan uang kertas bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Terus adalah berdasarkan nilai uang. Nilai uang berdasarkan nilai uang itu uang bernilai penuh. Yang kedua adalah uang tanda. Udah tuh yang ketiga berdasarkan lembaga penerbit, yaitu uang kertal, uang giral, atau selanjutnya yaitu berdasarkan kawasan. Yang pertama uang lokal atau uang regional. Selanjutnya yaitu peran uang. Yang pertama, uang memiliki peran penting dalam perekonomian modern, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat relatif beragam dengan nilai yang sangat besar serta bersifat lintas negara. Oleh karena itu, uang menjadi alat tukar yang membantu perkembangan ekonomi. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar merupakan variabel kebijakan moneter, yaitu perubahan jumlah uang yang beredar atau money supply mempengaruhi perekonomian karena dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa yang dapat menyebabkan inflasi. Peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor real via akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilitas tabungan. Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter. Mekanisme penciptaan uang. Ada 3 pelaku utama proses penciptaan uang. Yang pertama yaitu otoritas moneter, yang kedua bank umum, dan yang ketiga masyarakat. Ketiga pelaku tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga penyedia atau penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat. Kemudian, penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. 1. Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral dinamakan uang primer atau uang inti atau money base. Yang kedua, uang primer dikenal pula sebagai high powered money adalah ukuran uang yang ukurannya paling sempit. Yang ketiga, definisi uang primer yaitu kartal yang dipegang oleh masyarakat dan bank umum ditambah saldo rekening giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat. Selanjutnya yaitu resume sejarah perkembangan uang. Uang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi. Awalnya manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa pertukaran. Namun, saat kebutuhan meningkat, sistem barter muncul meski memiliki kelemahan seperti sulit menemukan pihak yang cocok dan tidak adanya standar nilai. Kemudian benda-benda tertentu seperti garam, kulit, dan karang digunakan sebagai alat tukar, namun benda ini tidak praktis karena mudah rusak dan sulit digunakan dalam transaksi besar. Logam seperti emas dan perak lalu dipilih sebagai uang karena bernilai tinggi, tahan lama, dan mudah dibagi. Ketika ekonomi semakin kompleks, uang logam pun menghadapi keterbatasan, terutama dalam jumlah dan kemudahan penggunaannya. Sebagai solusinya,
Uang kertas diciptakan untuk mempermudah transaksi terutama dalam skala besar. Perkembangan uang menunjukkan evolusi kebutuhan dan kreativitas manusia dalam memfasilitasi pertukaran ekonomi. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral di suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar, jangan kekurangan ataupun berlebihan. Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta dapat mencapai tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan, yaitu dengan tindakan stabilitas.